Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim وبارك وعنهم على هذا النبي الكريم حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالسنة إلى يوم الدين. بلغت الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين sidang Jum'ah rahimakumullah. Ba'da bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti biasa khatib dari atas mimbar ini mengajak khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian, hendaklah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena hanya dengan bekal takwa kita akan disampaikan menghadap Allah di perjalanan panjang nanti, dan tidak ada bekal yang mampu mencukupi saat menghadap Allah kecuali bekal takwa. Ittaqillah, maka bertakwalah seluruhnya kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Salah seorang cendekiawan muslim di Turki pernah menyampaikan bahwa musuh-musuh Islam hari ini telah mengetahui secara besar tentang semua kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh umat Islam. Karena umat Islam adalah umat yang kokoh di sepertiga bumi di masa lalu. Benturan antar peradaban sering terjadi antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Maka orang-orang kafir betul-betul telah menelaah dan mempelajari semua bentuk kelemahan yang dimiliki oleh umat Islam. Sehingga ketika mereka mengetahui semua bentuk kelemahan yang dimiliki oleh umat Islam, maka mereka dengan kuasa, mereka dengan bebas berhasil mengeksploitasi habis-habisan umat Islam yang terjadi hari ini. Itulah mengapa kemudian Nabi SAW satu kali pernah menyampaikan hadis yang cukup terkenal yang sering kita dengar. Yusiku an tada'al umamu kama tada'al akalata ila khus'atiha. Akan datang, kata Nabi, satu masa umatku seperti makanan di atas hidangan, yang orang-orang kafir ramai-ramai memperebutkan makanan itu. Sehingga para sahabat kemudian merasa penasaran dan bertanya kepada Nabi, apakah jumlah kami sedikit ya Rasul? Nabi menjawab, bal antum yauma idzin katsir. Tidak, bahkan jumlah kamu pada saat itu sedang banyak-banyaknya, sedang mayoritas-mayoritasnya. Kemudian para sahabat bertanya, mengapa sampai terjadi demikian ya Rasul? Nabi SAW menjawab, karena telah dicabut rasa takut yang ada di dalam hati orang-orang kafir kepada kalian.
Dan keadaan kalian itu, kata Rasulullah, seperti buih di tengah lautan. Maka kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, mengapa sampai bisa terjadi demikian? Nabi menjawab, karena di dalam hati kalian terdapat satu penyakit yang disebut dengan hubbud dunya wa karahiyatil maut. Kalian terlalu melampaui batas cinta terhadap dunia dan takut pada kematian. Ini satu di antara kelemahan yang betul-betul diketahui oleh orang-orang kafir. Kelemahan umat Islam itu, kata Nabi, bahkan kualitasnya digambarkan oleh Nabi seperti buih di tengah lautan. Kata para ulama, buih itu punya dua sifat. Satu, buih tidak mematikan. Yang kedua, buih itu tidak bisa menciptakan arus. Maka kelemahan ini dipahami oleh orang-orang kafir, sehingga orang kafir betul-betul mampu mengeksploitasi, mampu mengintervensi, melemahkan kekuatan kaum muslimin meskipun jumlahnya sangat banyak. Dia tidak mematikan, banyak tapi tidak punya pengaruh apa-apa. Banyak tapi tidak mampu mengalahkan. Banyak tetapi bisa dizalimi, diinjak-injak. Inilah keadaan umat Islam hari ini, kata Nabi. Yang kedua, sifat buih itu, kata ulama, dia tidak bisa menciptakan arus. Hari ini ketika jatuhnya benteng kekuatan muslimin yang terakhir, Khilafah Turki Utsmani 1924. Pasca jatuhnya itu umat Islam berada di atas kelemahan yang luar biasa. Dia terombang-ambing di tengah lautan yang luas. Ia digiring ke kanan dan ke kiri seperti seekor ayam yang kehilangan induknya. Jumlahnya banyak tapi tidak mampu menciptakan apa-apa. Jumlahnya banyak tapi tidak bisa memberikan pengaruh peradaban besarnya, sebagaimana peradaban Islam di masa lalu. Kalau hari ini kemudian kelemahan ini kita ulang, yang kelemahan ini merupakan penyebab jatuhnya umat-umat terdahulu, maka bisa dipastikan kita akan mengalami keterseok-seokan dan sulit bangkit di tengah keterpurukan ini. Kalau hanya kita berbangga dengan punya generasi anak-anak yang menguasai digital, menguasai teknologi, menguasai, padahal hampir 80% digitalisasi itu sudah dikuasai oleh orang-orang kafir. Kalau kita kemudian bangga dengan itu, maka ketahuilah, di masa sebelum jatuhnya Andalus 1492, ketahuilah bahwa umat Islam di masa itu sedang berada di puncak ketinggian sains dan teknologinya. Semua negara-negara pada saat itu tunduk, tidak berdaya di hadapan dengan sains dan teknologi perkembangan yang dimiliki oleh umat Islam di masa lalu. Tapi di masa tingginya itu, justru di masa jatuhnya, di masa sedang tinggi-tingginya itu, umat Islam dengan sains dan teknologinya, kemudian mereka berbangga-bangga dengan itu semua. Ternyata itu satu di antara penyebab jatuhnya umat Islam di masa lalu. Karena itu kalau kita mengulangi kelemahan ini, maka bukan hanya kita tidak mampu bangkit, bahkan kita berada terus-menerus dalam keterpurukan. Yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis tadi adalah gambaran bahwa andai kelemahan ini diketahui oleh orang kafir, maka siap-siap orang kafir akan menyerang kalian, akan menghinakan kalian, akan menjatuhkan kalian. Satu di antara tanda bahwa orang kafir itu mengetahui kelemahan itu, kata Nabi, dicabutnya rasa takut di hati orang-orang kafir pada kebesaran-kebesaran yang dimiliki oleh kalian. Jadi kalau orang kafir sudah merasa tidak takut lagi dengan orang-orang Islam, karena orang Islam hanya jumlahnya yang banyak tapi tidak punya kualitas yang kokoh dalam persoalan iman dan akidahnya. Satu di antara yang bisa kita lihat kelemahan umat Islam itu, kita lihat
Kata Syekh Sakit Arslan, seorang ulama dari Kairo, Mesir, yang beliau pernah menulis tentang sebab-sebab kejatuhan umat Islam. Dalam satu kitabnya beliau mengatakan bahwa satu di antara kelemahan umat Islam ini adalah ketika mereka sudah lagi tidak peduli terhadap apa yang menjadi kebesaran umat Islam itu, simbol-simbol kebesaran umat Islam. Mereka tidak lagi mau rela berkorban untuk mengeluarkan hartanya untuk sama-sama membangun kekuatan umat Islam. Salah satu benteng pertahanan umat Islam hari ini adalah masjid. Maka masjid mesti menjadi benteng pertahanan yang luar biasa yang dimiliki umat Islam. Kata Syekh Syakib Arslan, beliau mengatakan bahwa problematika Palestina saja, andai semua negeri-negeri muslim mengeluarkan 10% dari harta yang dia miliki, maka kekuatan harta yang dimiliki umat Islam akan mencapai 350.000 pound sterling untuk membantu membebaskan, memerdekakan rakyat Palestina dari penjajahannya. Tapi itu tidak terjadi. Bukan kita menafikan bahwa umat Islam sudah membantu berlomba-lomba untuk membebaskan kaum muslimin dari penjajahan di sana, bukan. Tapi kenyataannya persentasinya masih sangat kecil. Yang seharusnya terkumpul 350.000 pound sterling, tapi hari ini mampu hanya terkumpul sekitar 13.000 pound sterling. Itu menunjukkan betapa lemahnya umat Islam. Padahal umat Islam kalau kita kalkulasikan dengan semua kekayaan yang dimiliki hari ini, tidak sedikit. Itu baru satu persoalan harta. Ternyata ini adalah penyakit utama. Ketika umat ini sudah terlalu cinta terhadap hartanya, terlalu cinta terhadap dunianya, tidak mau mengeluarkan, mengorbankan hartanya untuk kepentingan fisabilillah, maka itu satu di antara satu sebab kelemahan umat Islam yang menyebabkan umat ini berada dalam keterpurukan dan sulit mengalami kebangkitan demi kebangkitan. Pantaslah Nabi SAW menyampaikan satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan isnad yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Idza idhamatal ummati dunya nuzi'ata minha haibatal Islam." Kata Nabi, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka akan dicabutlah kehebatan Islam. Wa idza taraktal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar haramata bi barakati. Dan apabila mereka meninggalkan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar, maka akan diharamkan keberkahan wahyu kepadanya. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, wa idza tasabatal ummati saqqattu minha 'ainillah. Dan apabila umatku itu saling mencaci, saling mencela, maka jatuhlah mereka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tiga kelemahan penyakit umat Islam. Yang pertama kata Nabi SAW, ketika mereka sudah mulai mengagung-agungkan dunia, mereka menjadikan dunia sebagai obsesi utamanya dalam kehidupan. Mereka mengesampingkan panggilan-panggilan Allah, mereka mengesampingkan kebaikan-kebaikan di dalam Islam yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, maka siap-siaplah Allah akan cabut kehebatan Islam itu di mata orang kafir. Orang kafir tidak akan lagi memandang kita sebagai umat yang besar, sekalipun jumlah kita besar. Lihat betapa umat ini tidak berdaya di hadapan dengan penyebaran propaganda, penggiringan opini, bahkan penggiringan perilaku-perilaku yang hari ini luar biasa, semakin membodohkan umat ini. Dan betapa tidak berdayanya umat Islam hari ini dihadapkan dengan kekuatan orang kafir hari ini. Untuk sekedar membendung arus moral umat Islam hari ini yang dikendalikan orang kafir saja kita begitu lemah. Ada orang yang sudah sekian lama tidak punya keturunan, diadopsi boneka. Mengerikan sekali. Ini keterbelakangan mental luar biasa. Dan apa dayanya umat Islam padahal jumlah kita banyak? Itu baru satu bagian. Masih banyak, bahkan puluhan, ratusan
ketidakberdayaan umat ini ketika digiring perilakunya oleh orang-orang kafir dan kita dipaksa untuk membebek semua perilaku kita mengadopsi gaya hidup orang-orang kafir. Dan yang kedua kata Nabi adalah ketika aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah ditinggalkan, orang hidup nafsi-nafsi, orang hidup individualistik, masa bodoh kanan kirinya berbuat buruk, masa bodoh sahabatnya berbuat kemungkaran dan maksiat, dia tidak punya kemampuan untuk mencegah daripada kemungkaran itu, maka kata Allah akan dicabut keberkahan wahyu. Meskipun jumlah hafizul Quran di negeri ini terbanyak, para penghafal setiap puluhan ribu bahkan setiap tahunnya memproduksi para penghafal Quran, tapi keberkahan wahyunya kalau Allah sudah cabut, maka Quran tidak lagi menjadi hudan, Quran tidak lagi menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah penyakit yang ini sering terjadi di kalangan umat Islam, ketika umat ini saling mencaci mencela antar sesama mukmin, antar sesama muslim, hanya gara-gara perbedaan-perbedaan yang tidak mendasar, perbedaan-perbedaan yang bersifat furu'iyah, perbedaan-perbedaan yang telah kelar oleh para ulama terdahulu. Mereka berdebat keras dan sudah selesai di antara mereka, tetapi hari ini diulangi kembali penyakit itu. Ketika umat Islam hanya belajar agama 1 jam 2 jam dia ngaji, keluar dia sudah berani mengkafir-kafirkan orang lain, membid'ah-bid'ahkan orang lain dengan entengnya lidahnya, menganggap bahwa guru dari temannya adalah sesat, ustadz dari temannya adalah tidak berilmu. Begitu mudahnya lisannya mencacinya. Maka ketika keadaan ini telah terjadi, maka siap-siap, kata Nabi, siap-siap. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jatuhkan. Allah tidak lagi menengok, Allah tidak lagi melihat, Allah tidak lagi menurunkan pertolongan terhadap umat Islam itu sendiri. Karena itulah mudah-mudahan 3 penyakit yang disampaikan Nabi ini hendaklah kita jauhi sejauh-jauhnya, kita bersihkan sebersih-bersihnya dengan niat tulus ingin mengembalikan kejayaan umat ini sebagaimana umat-umat di masa lalu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar irghama liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di kesempatan khutbah yang kedua ini seperti biasa khatib kembali mengingatkan khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian, adalah kita terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Karena iman dan takwa adalah satu-satunya benteng kita, satu-satunya bekal kita agar terselamatkan dari bara fitnah yang semakin hari semakin besar. Mudah-mudahan kita selalu memohon kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah agar umat ini senantiasa disatukan, dikuatkan, dikokohkan untuk kemajuan dan kemuliaan Islam di masa yang akan datang. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, kita tundukkan wajah kita, hati kita, mengundang pertolongan Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mendengar setiap doa yang kita sampaikan, setiap doa yang kita panjatkan, yang sekiranya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu memberikan perhatian kepada umat Islam, khususan umat Islam Indonesia. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala hadha nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana
واهدناك إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا راسخا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أفرج علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المسلمين في فلسطين وانصر المسلمين في كل مكان وكل الزمان خصوصا المسلمين في إندونيسيا. الله يا رب العالمين. ربنا أفرج علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.